Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai analisis kompleks, yaitu pada materi integral fungsi elementer dan integral garis pada bidang kompleks. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu integral fungsi elementer. Dalam fungsi kompleks ada beberapa fungsi elementer, yaitu fungsi aljabar, fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, dan lain-lain. Nah, berdasarkan integral pada fungsi real yang telah kita pelajari di kalkulus, maka dapat ditentukan integral dari fungsi kompleks itu ini ya, ada banyak, bahkan bukan hanya ini. Nah, yang pertama itu salah satunya yaitu integral z pangkat n dz sama dengan z pangkat n tambah 1 per n tambah 1, di mana n-nya tidak sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada integral dz per z sama dengan ln z. Yang ketiga ada integral e pangkat z dz sama dengan e pangkat z. Nah, yang keempat ini integral a pangkat z dz sama dengan a pangkat z per ln a. Yang kelima ada integral sin z dz sama dengan min kosinus z. Nah, yang keenam ada integral kosinus z dz sama dengan sin z. Dan yang ketujuh ada integral tangen z dz sama dengan ln secant z sama dengan min ln cos z. Kemudian yang kedelapan ada integral kotangen z dz sama dengan min ln cosecant z sama dengan ln sin z. Kemudian ada integral secant z dz sama dengan ln ini kali secant z tambah tangen z sama dengan ln tangen z per 2 tambah pi per 4. Nah, yang terakhir ini ada, bukan yang terakhir ya, yang ke-10 ini ada integral kosekant z dz sama dengan ln kosekant z kurang kotangen z, ini sama dengan juga ln tangen z per 2. Nah, dan masih banyak lagi ya integral-integral lainnya. Nah, selanjutnya untuk integral garis pada bidang kompleks. Misalkan kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT. Nah, untuk T-nya itu lebih besar sama dengan A atau lebih kecil sama dengan B. Nah, GT dan HT itu kontinu di yang tadi ya, batas T besar dari A atau besar dari sama dengan A dan kecil sama dengan B. Nah, kurva C memiliki arah dari titik awal A, GA, HA. Jadi titik awalnya itu A, di mana A-nya ini adalah GA, HA, ke titik akhir B. Titik akhirnya yaitu B, di mana B-nya GB, HB. Dan PX, Y itu merupakan suatu fungsi yang terdefinisi di C. Nah, maka kita dapat tuliskan integral Px, Y dx tambah Qx, Y dy, di mana sepanjang kurva C. Nah, sifat-sifat integral garis, misalkan K adalah sembarang konstanta kompleks, C tambah K itu adalah lintasan yang terdiri dari dua kurva mulus C dan K. Nah, dan fungsi Z maupun GZ-nya, Fz maupun GZ-nya itu terintegralkan sepanjang kurva C dan K. Nah, maka ini ada 5 sifatnya. Yang pertama yaitu integral konstanta kali Fz dz sama dengan ini sepanjang kurva C sama dengan konstantanya kita keluarkan, maka K kali integral Fz dz sepanjang kurva C. Nah, yang kedua yaitu integral Fz tambah Gz dz ini sepanjang kurva C itu sama dengan Fz dz
integral fz dz sepanjang kurva C ditambah integral gz dz sepanjang kurva C. Nah, yang ketiga yaitu integral fz dz sepanjang kurva C tambah K. Ini sama dengan integral fz dz sepanjang kurva C ditambah integral fz dz sepanjang kurva K. Nah, yang keempat ada integral fz dz sepanjang kurva min C. Itu sama dengan minnya kita keluarkan menjadi min integral fz dz sepanjang kurva C. Nah, jika fz terbatas di C, yaitu terdapat M elemen dari R, yaitu M-nya itu anggota dari bilangan real, sehingga mutlak fz ini lebih kecil sama dengan M, di mana z-nya merupakan elemen dari C. Dan jika panjang lintasan C adalah L, maka kita dapat tuliskan mutlak integral fz dz kecil dari ML sepanjang kurva C. Nah, untuk contohnya, hitunglah integral fz dz sepanjang kurva C jika fz-nya sama dengan X dan C-nya itu adalah C1 tambah C2 tambah C3. Dengan C1 adalah ruas garis dari 0,0 ke titik 1,0 dan C2-nya adalah ini. Ya. Nah, untuk penyelesaiannya lihat pada gambar ya. Yang ini, yang C1 kita cari dulu. C1 ini ruas garis dari 0,0 ini ya ke 1,0. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Maka dia ke sini kan. Ini titik 1,0. Nah, kemudian C2-nya adalah ruas garis dari 1,0 ke 1,1. Berarti ini 1,0 ke 1,1. X-nya 1, Y-nya 1. Nah, maka ke atas. Kemudian untuk C3-nya adalah ruas garis dari 1,1 ke 0,0. Maka ini kembali lagi dari 1,1 ke titik 0,0. Nah, jadi untuk C1-nya ini kan C1. Nah, ini merupakan jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu adalah 0,1. Nah, untuk C2 X-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 1 ini, maka ini Y-nya tetap konstan pada 0. Nah, begitu juga pada minus C3. Ini dapat kita cari dengan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, kemudian kita cari integralnya. Integral fz dz sepanjang kurva C sama dengan integral fz dz sepanjang kurva C1 tambah ini ya sepanjang kurva C2. Ini dari sifat yang tadi telah kita bahas di awal. Nah, kemudian ini sama dengan integral X aksen tambah Y aksen dt. Ini batas integralnya 0, 1 karena tadi pada soal ya yang telah kita dapatkan. Nah, kemudian fz-nya ini X ya. Kemudian dz berarti turunan dari z. Z-nya tadi kan X tambah Y kan. Maka kalau turunannya X aksen tambah Y aksen dt. Nah, sama juga seperti ini ya untuk C2-nya. Dan C3-nya juga sama seperti mencari yang ini tadi. Nah, maka integral X dx tambah Y kali 0 dt, dimana batasnya itu tadi 0 sampai 1 ya. Nah, ini juga sama yang tadi ditambah
integral 1 kali 0 dt tambah I dy, batasnya juga 0 sampai 1. Nah, kurang integral x dx tambah I dx, batasnya 0, 1. Nah, maka kita dapatkan integral x dx, kita kalikan ke dalam. X dx tambah I-nya kita keluarkan ini ya. Nah, maka I kali integral dy dikurang ini juga integral x kali 1 tambah I dx. Nah, kemudian kita dapatkan ini integral dari x dx yaitu 1/2 ya, 1/2 x pangkat 2. Nah, kita buat batasnya 1, 0 sampai 1 ditambah ini I kali Y, batasnya juga 0, 1 dikurang 1 tambah I 1/2 x pangkat 2, batasnya juga 0, 1. Maka kita dapatkan 1/2 tambah I kurang 1 tambah I/2 sama dengan I/2. Nah, terima kasih. Mungkin video ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.